Ya, namanya memang panjang sekali, tapi tenang, nama yang panjang itu hanya untuk tipe teratasnya, karena Lexus RX generasi kelima ini di Indonesia ada 3 varian. Yang pertama itu RX 350, itu menggunakan mesin 2400 cc turbo, tapi masih ada 2 level lagi di atasnya, yaitu ada RX 350H hybrid bermesin 2500 cc hybrid, dan ini tipe yang paling atas yaitu RX 450H plus. H plus artinya di sini plug-in hybrid. Nanti kita akan lihat mesinnya, dan khusus untuk yang versi plug-in hybrid ini dia sudah berpenggerak all-wheel drive. Nah, tapi sebelum kita masuk ke spek teknis, kita akan lihat dulu secara overall desain dari mobil ini. Ganteng sekali. Dan Lexus RX sebelumnya juga sudah mobil yang ganteng, tapi ini bisa dibikin lebih ganteng lagi dan lebih berkarakter, sekaligus lebih kalem, tapi juga lebih dinamis. Dan ini bahasa desainnya, kalau dulu itu ada namanya spindle grille, sekarang adalah spindle body. Detail seperti poros ini, spindle, itu tidak hanya di grill tapi menyatu ke lekukan bodi, bahkan sampai lampu belakangnya juga ada motif-motif seperti yang di grill depan ini. Dan ini terlihat lebih modern, terlihat lebih simpel, tapi tetap memiliki art ya, memiliki nilai seni. Kemudian hujannya makin deras, nggak apa-apa. Oke, secara dimensi mobil ini panjang dan tingginya sama dengan generasi sebelumnya dari RX, tapi mobil ini sekarang bertambah lebar 25 mm serta wheelbase-nya bertambah panjang 60 mm. Jadi wheelbase ini akan membuat space di dalam itu lebih lega, sekaligus juga memperkecil overhang yang akan memperbaiki pengendalian. Sekarang kita ke bagian belakang. Ini di sampingnya ini ban, kalau sebelumnya 20 inci sekarang 21 inci, dan ini warnanya keren sekali, dark metallic seperti ini. Kemudian Anda bisa lihat ini lekukannya, dan di sini ada desain seperti spindle grille yang di depan karena ini adalah spindle body. Yang menarik ini bagian belakangnya rapi, dan Anda perhatikan tidak ada wiper di sini, tapi sebenarnya mobil ini memiliki wiper, dan wipernya itu ada di atas tersembunyi, jadi dia tetap bisa memberikan sapuan yang efektif. Banyak kan sekarang pabrikan mobil itu tidak memakai wiper itu karena untuk estetika dan menambah unsur aerodinamika. Nah, sekarang ini estetikanya dapat, tidak mengganggu aerodinamika juga, tapi tetap ada wiper. Di sini logo Lexusnya kecil gitu ya, nggak terlalu gede. Nah, ini RX 450H plus all-wheel drive. Nah, sekarang kita langsung lihat mesinnya. Ini dia unit mesinnya, 2500 cc, 4 silinder Atkinson cycle, dilengkapi dengan motor listrik, dan mesin ini menghasilkan tenaga 304 HP dan torsi 227 Nm. Oh, kecil torsinya. Oh, sabar. Torsinya itu baru dari mesinnya, tapi kalau ditambah torsi dari motor listrik di depannya itu ada lagi bertambah sebanyak 270 Nm, dan motor listrik di belakang untuk sistem all-wheel drive-nya itu bisa memberikan 121 Nm. Jadi mobil ini tenaga dan torsinya besar, 0 sampai 100 km/jam diklaim tuntas dalam 6,5 detik saja. Nah, sekarang karena hujan sudah mulai makin deras, sekarang kita langsung lihat ke bagian dalam. Oke, sebelum kita ke depan, kita lihat dulu bagasinya. Bagasinya besar sekali, ini panjang, dan lihat ini, begitu kita angkat ke atas, kalau ada air hujan, air hujannya tuh secara nice dia ditampung di pinggir sini, tidak ada yang membasahi area dari bagasi sama sekali. Di bawah sini tidak ada apa-apa, tapi Anda mendapatkan charger, portable charger seperti ini. Tapi kalau Anda membeli Lexus RX 450H Plus ini, karena dia plug-in hybrid, dia bisa di-charge di rumah. Jadi di sebelah kanan itu adalah port pengecasannya, dan Anda akan mendapatkan AC station charger untuk dipasang di rumah Anda sebesar 7.400 watt. Jadi hanya butuh 2-3 jam untuk memenuhi baterainya dari kosong. Balik lagi ke bagasi, ini bagasinya dilengkapi dengan karpet yang tebal dan mewah, serta untuk melipat bangku tengahnya ini tidak perlu repot-repot melipat dengan otot, tinggal pencet tombol dia sudah bisa melipat secara otomatis. Kemudian kalau kita mau balikan ke tegak, kita tinggal ke tombol lagi. Oh ya, by the way, ini mau kursi belakangnya, ini tadi saya lupa nyebut, kursi belakangnya juga reclining elektrik, jadi secara elektrik.
dan makin deres. Sekarang kita langsung ke depan. Oh, saya mau lihat bukaan pintunya. Nah, ini yang tadi saya bilang bukaan pintunya itu, dia di dalam ada tombol seperti ini. Tapi kalau misalnya dia elektriknya bermasalah, ini ada tombol mekanikal di sini. Nah, tuh ada tombol mekanikal untuk membuka pintu secara mekanikal. Kita masuk dalam dulu. Nah, mobil ini adalah plug-in hybrid. Jadi selain mesin hybrid normalnya, dia juga dilengkapi dengan baterai yang lumayan besar, 18,1 kWh, yang bisa membuat mobil ini melaju tanpa mesin menyala sama sekali, itu sejauh sekitar 60-70 km. Jadi kalau Anda punya kegiatan sehari-hari tidak sampai 70 km, Anda bisa menggunakan mobil ini seperti mobil listrik. Tapi kalau misalnya Anda ingin jalan jauh, juga Anda tinggal mengisi bensin. Nah, baterai 18,1 kWh itu diletakkan di bagian bawah mobil. Tapi Lexus tetap bisa membuat bagian belakang ini nyaman, karena biasanya kalau ditaruh di lantai baterai itu, ini jadi lantainya terlalu tinggi dan kita akan kurang tertopang pahanya. Baterai itu diletakkan di bawah kursi. Anda bisa lihat ada ventilasi di bawah kursi itu untuk mendinginkan baterai dari sistem AC mobilnya. Jadi kursinya sedikit lebih tinggi dan membuat paha itu tersangga dengan baik sehingga sangat nyaman duduknya. Ini legroom juga masih sangat lega. Ini posisi pengendara saya punya 170 cm. Legroomnya lega, dan headroom walaupun kursinya tinggi dan dia sudah menggunakan panoramik roof, tapi ini masih sangat memadai. Kemudian juga ada armrest di sini yang dilengkapi dengan 2 buah cup holder, dan ini ada tirai untuk menambah privacy, dan di sini ada panel AC, ada 2 buah USB-C slot, serta selain pengatur AC, pengatur suhu AC, juga ada pemanas dan pendingin kursi untuk di bagian belakang, serta sudah ada rear seat entertainment, 2 buah monitor, dan enaknya 2 buah monitor ini sudah terintegrasi dengan entertainment di depan. Anda bisa langsung tapering ke handphone Anda untuk mendapatkan internet, dan Anda bisa browsing, bisa YouTube, bisa Netflix, sama seperti tablet Anda di rumah. Jadi ini sangat menyenangkan. Anda tinggal dengarkan, bisa langsung keluar suara dari sini atau menggunakan headphone. Oke, nah untuk membuka pintu ini dia sudah elektrik. Jadi kita tinggal pencet tuas ini. Dan dari luar juga, dari luar itu tuas pintu itu tidak ditarik, tapi ada tombol untuk ditekan di dalam, jadi secara elektrik. Nah, bagaimana kalau misalnya aki mobilnya soak, aki mobilnya atau kelistrikannya bermasalah? Tenang, tetap ada manual override-nya. Ini kita tinggal tarik 2 kali keluar. Kalau bukakan dipencet. Kalau mau pakai manual, kita tarik sekali, kemudian tarik yang kedua. Satu. Sekarang kita ke depan. Wah, ini depannya keren sekali. Ini berubah total. Jadi ini bahasa baru desain dari interior Lexus. Ini layarnya besar sekali, 14 inci. Itu seperti TV 14 inci itu. Dan ini layar sentuh, jadi Anda tidak ada lagi touchpad yang agak sulit digunakan seperti ada di Lexus generasi sebelumnya. Tapi ini langsung touchscreen semua, dan ini sangat mudah pengoperasiannya. Nah, konsep dari interior Lexus ini menganut 3 prinsip. Yang pertama itu eye on the road, hands on the wheel, sama intuitive interface. Jadi semua itu bisa dilakukan tanpa Anda melepaskan pandangan dari depan. Makanya dia ada head up display, dan head up display-nya itu bisa dikendalikan oleh tombol di setir yang ini adalah touch sensitif. Jadi Anda bisa rolling menunya itu hanya dengan menyentuh tombol di setir ini. Nanti kalau confirm baru Anda tekan. Kemudian ini AC semua sudah terintegrasi ke layarnya, jadi terlihat sangat futuristis di sini. Di sini tombol power, kemudian 2 tombol yang mengganggu di Lexus biasanya di sini ada untuk stability control dan untuk mode berkendara, itu sudah dipindahkan semua ke layar sehingga jadi lebih simple. Ada 2 buah USB-C slot di sini, kemudian ada wireless charging di bawah. Masih ada 1 USB-C slot dan 1 USB-A. Jadi total ada 4 USB slot dan ada 1 wireless charging. Kemudian dia juga sudah support Android Auto dan Apple CarPlay. Apple CarPlay-nya sudah bisa yang wireless. Wah, transmisi ini unik sekali. Jadi ini biasanya di Toyota ya model seperti ini. Jadi kalau mau maju itu digeser ke kanan dan ke bawah, ke belakang.
Kalau mau mundur tuh ke kanan dan ke depan. Kalau ke bawah itu untuk mode sportnya atau mode yang lebih agresifnya. Kemudian P-nya tinggal dipencet seperti ini. Kemudian ada beberapa tombol di sini, ada mode EV atau mode hybrid atau bisa auto. Kemudian ada rem parkir elektrik, ada stability control di sini, dan ada off-road mode. Jadi mobil ini all-wheel drive, jadi ada off-road mode-nya. Walaupun suspensinya tidak bisa tinggi, tapi walaupun suspensi tidak bisa naik turun, mobil ini sudah memiliki suspensi yang adaptif. Jadi dia sudah bisa mengeras atau melunak sesuai dengan mode berkendara. Laci ini cukup besar dan dia bisa dibuka dari kanan maupun dari kiri. Kemudian ada dua buah cup holder di sini. Yang cup holdernya ini bisa ditekan ke bawah untuk minuman yang lebih panjang botolnya. Kemudian bisa dikembalikan lagi, tinggal ada tombol push di sini. Laci ini mestinya soft opening ya. Sekali. Lihat ini manual booknya mobil ini. Setebal ini masih ada manual booknya semua. Kemudian posisi berkendara bisa diatur dengan jok elektrik serta pengaturan steer tilt dan teleskopik elektrik. Posisi berkendara tidak ada problem sama sekali. Ini sangat-sangat ergonomis. Kemudian khasnya Lexus, ketika Anda beli Lexus Anda akan dapat tempat kunci seperti ini. Ini kuncinya. Lihat, dan dia juga sudah bisa menggunakan kunci kartu. Jadi ini tinggal Anda kantongin, Anda bisa langsung menjalankan mobil ini, tidak perlu membawa anak kunci yang besar seperti ini, bisa tinggal di kunci saja. Oke, kemudian ini bahan-bahannya ini luar biasa. Anda bisa lihat material empuk, dan di sini ada alcantaranya di emboss lagi. Dan di sini kelihatan ada audio Mark Levinson, audio branded yang khas selalu ada di Lexus. Dan ini total ada 21 wow. Instrumen sudah full digital semua. Yang lucu, pengaturan kursi itu untuk memorinya ada 3 buah memori. Itu bukan di kursinya atau di pintu, tapi diletakkan di panel dashboard di depan. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur radar. Jadi dia sudah memiliki adaptive cruise control, lane keep assist, semua sudah lengkap. Dan ini yang menarik, spion ini bisa kita normal, spion normal. Tapi kalau kita ke ataskan seperti ini, dia menjadi fitur kamera parkir ke belakang. Jadi mau ada penumpang tinggi-tinggi di belakang atau barang yang sangat tinggi, Anda tetap bisa melihat ke belakang. Dan begitu juga kalau Anda mundur, Anda ada kamera 360. Dan kamera 360-nya keren karena nanti sambil jalan saya akan tunjukkan. Dia bisa membuat mobil itu seperti transparan, dan ketika melewati jalan itu kita tahu apa yang ada di bawah mobil kita. Ini kamera 360 yang paling keren. AC dual zone dan semuanya dikendalikan dari layar sentuh, dan layar sentuhnya ini juga cukup responsif.